Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandor Official 10. Jadi udah lama kita nggak bikin video buat channel Mandor Official 10. Jadi di video kali ini aku pengen bahas timnas Indonesia, yaitu asuhannya Coach Indra Sapri di kali ini sedang bermain di ajang Asian Cup 2024 di China. Dan kemarin pada tanggal 13 Februari itu laga pertama sudah dimainkan melawan timnas Iran dan skornya 3-0. Dan hari ini baru saja selesai full time laga pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Uzbekistan yang dimenangkan oleh timnas Uzbekistan dengan skor 3-1. Jadi nanti kita ada flashback juga ke pertandingan lawan Iran. Jadi kita bahas dulu di pertandingan lawan timnas Uzbekistan. Jadi di pertandingan kali ini Coach Indra Sapri melakukan 3 pergantian pemain pada starting 11 dan masih bermain dengan formasi yang sama, yaitu 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Ikram, terus di trio center backnya ada Iqbal, Sepa dan juga Karek Arel. Terus di wingback ada Donitri dan juga Buffon. Terus di duet DM-nya itu ada Tony Firmansyah, Evandra. Terus 3 di depannya itu ada Marcelinus, Ragil dan juga Jens Rapens. Jadi seperti kita tahu di pertandingan kali ini sudah dipastikan bahwa timnas Indonesia bakal bermain bertahan dan terbukti sepanjang babak pertama terutama Indonesia lebih banyak menunggu dan banyak melakukan counter attack dan di menit 20 timnas Indonesia kembali kebobolan lewat skema yang sama ketika lawan timnas Iran, yaitu skema dari crossing dan kebobolan lewat sunduran lagi. Yang jadi masalah ketika lawan timnas Iran adalah yang menyebabkan banyak sekali long ball dari belakang. Waktu lawan timnas Iran itu jarak pemain antara pemain bertahan dan pemain gelandang itu terlalu jauh, sehingga Kadek Arel tidak dapat melakukan passing pendek ke pemain gelandang. Justru ketika lawan timnas Iran itu lebih banyak bermain long ball, sehingga lebih mudah dipatahkan oleh para pemain timnas Iran. Jadi kita balik lagi ke timnas Uzbekistan. Hasil kebobolan namun bisa cepat juga dibalas oleh timnas Indonesia melalui skema 1-2 yang sangat bagus dari Marcelinus dan juga diselesaikan dengan baik oleh Jens Rapens. Skor 1-1 di babak pertama sampai turun minum, dan di babak kedua kembali timnas Indonesia kebobolan dari kick off 1 menit kebobolan lewat gol cantik dari pemain timnas Uzbekistan. Dan gol ketiga pun sama di menit 70-an kembali kebobolan lewat gol skema dari set piece dan kebobolan lewat sunduran lagi. Jadi Indonesia total di 2 pertandingan ini kebobolan 6 gol, mencetak 1 gol. Itu 4 diantaranya kebobolan lewat sundulan. Jadi itu sebuah tandanya besar buat lini pertahanan kita. Tapi terlepas dari itu semua, duet 3 backnya memang solid, sangat-sangat solid, kecuali ketika duel udara. Entah mengapa selalu saja baik itu Kadek ataupun Iqbal selalu kalah berduel, sehingga menyebabkan timnas kita kebobolan. Dan ketika jarak antara dari pemain belakang dan pemain lini tengah tidak rapat,
sehingga Jens Evans pun tidak banyak peluang yang dia dapatkan karena tidak ada dapat supply dari lini tengah. Jadi itu yang menjadi sumber masalah timnas di dua pertandingan terakhir. Walaupun di pertandingan lawan timnas Uzbek kali ini beberapa kali aliran bola yang cukup jalan, baik dari lini tengah ke lini depan ataupun dari belakang ke tengah, itu sangat kelihatan, jaraknya udah tidak sejauh jarak antar pemain ketika lawan timnas Iran, dan terbukti bisa mencetak 1 gol walaupun cuma 1 gol. Dan entah mengapa pertandingan kali ini mainnya seperti yang gue bilang, lebih banyak menunggu dan mengandalkan counter attack, hanya itu saja. Dan dengan hasil ini, dengan 2 kekalahan, timnas Indonesia sudah dipastikan gugur di Asian Cup 2024 Under 20 di Cina kali ini. Sudah pasti gugur karena dengan hasil ini Indonesia praktis hanya membawa 0 poin, dan bakal ditentukan kayaknya sih nasibnya Coach Indra Sapri secepatnya, karena kita tahu timnas U20 asuhan Coach Indra Sapri ini banyak disupport oleh PSSI, dari TC ke Eropa, terus juga persiapan dengan cukup lama, dan juga TC-nya nggak di satu negara ya, bermacam-macam negara di Eropa. Semoga saja ini nggak menjadi faktor utama dari gagalnya timnas kita di Piala Asia Under 20 di Cina kali ini. Semoga itu faktor yang pertama, itu faktor jenuh dan juga kecapean, karena tes yang dilakukan cukup lama dan juga banyak memakan waktu. Mungkin ya, semoga nggak seperti itu terjadi, dan sekarang yang bisa diambil adalah pelajarannya, dan semoga kedepannya bisa, kalau seandainya Coach Indra Sapri perpanjang atau masih dipertahankan, ya lebih baik fokus TC di satu negara aja. Jadi nggak usah terlalu banyak TC lah. Dan kayaknya buat Coach Indra Sapri harus bisa menentukan pakem dan sistem yang lebih jelas lagi ke depannya, karena jujur-jujuran 2 match itu tidak kelihatan sama sekali pakem yang diinginkan oleh Coach Indra Sapri. Yang kita tahu hanya melakukan defense dan melakukan counter attack. Jadi itu, dan laga selanjutnya itu timnas Indonesia bakal main lawan Yaman kalau nggak salah pada tanggal 19 Februari di jam 19.30. Jadi walaupun tidak berpengaruh apapun hasil pertandingan tersebut buat timnas Indonesia, tapi ini bisa menjadi salah satu ajang di mana Coach Indra Sapri bisa melakukan rotasi pemain dan memberikan jam terbang buat pemain yang belum pernah bermain di Piala Asia Under 20 2024 kali ini. Jadi itu, dan mudah-mudahan hari tanggal 19 nanti dapat memberikan performa yang terbaik dan bermain dengan pakem yang lebih jelas, dengan sistem yang lebih jelas lagi. Jangan hanya mengandalkan counter attack dan bertahan, dan terbukti di 2 pertandingan tidak berbuah apapun. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.